Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Metode Persediaan Average. Kami di kelompok 8 yang beranggotakan 1. Fredella Juamita Avelinae dengan NIM 2021008132. Yang kedua, saya sendiri Andika Vananda Putra dengan NIM 2021008158. Yang ketiga, Jordan dengan NIM 2021008159. Dan yang terakhir, Gusto Langodai dengan NIM 2021008148. Metode persediaan average. Selain dua metode yaitu FIFO dan LIFO, perusahaan juga seringkali menggunakan metode lain untuk mencatat cost persediaan produk yang masuk ke perusahaannya. Namanya adalah metode persediaan average. Metode average. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode average. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya. Metode persediaan average yaitu metode pencatatan barang persediaan rata-rata tertimbang, yang mana konsepnya pihak perusahaan membagi antara biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Efeknya ialah persediaan produk yang terakhir serta beban pokok penjualannya bisa dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Jika menganut metode ini, biasanya perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa memilih mana produk masuk pertama kali dan yang terakhir. Metode pencatatan persediaan average berdiri di atas dua metode yaitu FIFO dan LIFO. Bisa juga disebut metode yang ada di tengah-tengah. Itu artinya kelebihan dan kekurangan dari average bisa dijelaskan dari dua metode sebelumnya yaitu FIFO dan LIFO. Metode first in first out, seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dan inventaris. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah digunakan untuk perhitungan singkatnya. Metode FIFO akan menghapus produk paling awal dan masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Yang kedua, metode LIFO artinya adalah yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang masuk atau awal masuk. Metode persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan adalah kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Yang berikutnya, kelebihan metode average. Pertama, lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapan yang lebih mudah. Berikut kekurangan metode average. Harga pokok persediaan akhir yang ditentukan dengan mode average mungkin berbeda dari harga yang berlaku untuk produk serupa pada tanggal tersebut atau laba yang dihasilkan kurang aktual. Dua jenis metode average. Yang pertama yaitu moving average adalah menentukan nilai persediaan dengan mengkalikan harga rata-rata per unit dengan sisa barang dagangan
Yang kedua yaitu metode weighted average atau nilai persediaan dengan mengkalikan jumlah persediaan dengan harga rata-rata persatuan barang. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode average. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode average bisa digunakan oleh semua jenis perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki persediaan yang harga fluktuatif, maka disarankan untuk menggunakan metode ini. Beberapa perusahaan yang melakukan perhitungan persediaan dalam waktu 3 atau 6 bulan, maka menggunakan metode average akan lebih baik. Perhatikan tabel berikut ini tentang contoh perhitungan metode average. Perusahaan XYZ mencatat saldo awal persediaan barang dagang berupa rice cooker sebanyak 400 unit dengan harga persatuan sebesar Rp350.000 pada 1 Oktober 2018. Selanjutnya terjadi pembelian pada tanggal 10 sebanyak 100 unit dengan harga per unit seharga Rp200.000. Pada tanggal 15 Oktober terjadi penjualan rice cooker kepada PT ABC sebanyak 250 unit. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober terjadi penjualan rice cooker kepada FC BRO sebanyak 150 unit. Tanggal 21 Oktober 2018, PT XYZ melakukan pembelian rice cooker kepada sebanyak 300 unit dengan harga persatuan sebesar Rp350.000. Pada tanggal 28 Oktober 2018, PT ABC membeli kembali 150 unit rice cooker dari PT XYZ. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.